wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Raya selaku moderator dalam podcast kali ini. Di podcast kali ini, saya akan membahas tentang sistem kerajaan yang dianut oleh negara Brunei Darussalam. Sistemnya adalah monarki absolut yang dimana pemegang dominan sistem kerajaan dan pemerintahannya dipegang langsung oleh raja yang merangkap sebagai Perdana Menteri. Oke, kita langsung saja ke narasumber kita. Saya ditemani oleh narasumber satu, Nuril Ubud Sugistin. Yang kedua, ada Yis Dwi. Yang ketiga, ada Hani Pradani Putri. Yang keempat, Miftah Maulidia. Dan yang kelima, Sofi Intan. Oke, langsung saja kita ke narasumber yang pertama dengan Mas Nuril Ubud. Mas Nuril, bisa tolong dong dijelasin mengenai sistem politik Brunei Darussalam. Menurut Mas Ubud, apa bentuk pemerintahan yang dianut oleh Brunei Darussalam dan seperti apa sistem politik tersebut dijalankan di negara Brunei Darussalam? Jadi bentuk pemerintahan negara Brunei Darussalam adalah monarki absolut yang berdasarkan hukum Islam. Di dalam sistem politik Brunei Darussalam, Sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang artinya Perdana Menteri Brunei Darussalam. Menteri Pertahanan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Oke, setelah kita tanya-tanya ke Mas Nuril Ubud, kita bisa langsung ke narasumber selanjutnya. Halo Miftah Maulidia, aku mau tanya. Sistem pemerintahan Brunei Darussalam bisa dibilang tegas dan stabil. Terus, bagaimana ketatanegaraan yang ada pada negara tersebut? Bisa dijelaskan? Seperti namanya yang keislaman, negara ini memegang tegas syariat Islam dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Pemerintah Brunei Darussalam juga menerapkan sistem demokrasi di mana rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan negara. Oke, kita bisa langsung next ke pertanyaan ketiga di narasumber ketiga. Pertanyaan untuk Sofi Intan. Brunei Darussalam dijuluki sebagai the land of unexpected resources atau negara dengan kekayaan alam yang tak terduga. Mengapa dijuluki demikian dan apakah pengaruh kondisi sosial ekonominya juga sangat tinggi? Oke, pengaruh sosial ekonomi dari masyarakat Brunei Darussalam juga sangat tinggi karena Brunei Darussalam berpusat pada sektor pariwisata, industri, dan alam serta berpusat pada minyak bumi, gas, dan perdagangan. Menurut saya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya apa peran pemerintah untuk masyarakatnya mengenai perekonomian di negara Brunei Darussalam? Pemerintah mengarahkan masyarakatnya untuk menjadi wirausaha dengan mendirikan organisasi perekonomian yang kemudian pemerintah juga membantu masyarakatnya dalam bidang pemasaran dengan membuat event ekspor dan pameran. Menurut saya seperti itu. Oke, kita langsung next ke narasumber yang keempat. Hai Hani, halo. Aku mau tanya sama kamu mengenai sistem yang dipakai Brunei Darussalam dalam menentukan anggota birokratnya itu seperti apa? Sistem yang dilakukan oleh negara Brunei Darussalam itu untuk menentukan anggota birokrat itu adalah melakukan perekrutan secara tertutup. Dalam hal ini, setiap keputusan yang ditentukan mutlak oleh Sultan. Anggota birokrat sendiri terdiri dari Sultan, pewaris harta kerajaan, dan menteri-menteri. Berarti masyarakatnya hanya istilahnya tinggal terima beres gitu. Ya, terima beres karena di negara Brunei ini kerajaannya sangat benar-benar baik terhadap masyarakatnya karena di sana itu benar-benar masyarakatnya itu makmur, dimakmurkan oleh pemerintahannya gitu, tinggal terima beres saja. Untuk informasinya, apakah bisa disebarluaskan atau juga bersifat tertutup seperti keputusan rapat demokrasinya atau keputusan mengenai perekonomian atau mengenai kelancaran kenegaraan? Itu sih sepertinya itu terbuka, tapi kalau secara pemilihannya itu tertutup karena itu sangat
diaktifasi oleh Sultan kita. Oke, kita sampai pada narasumber terakhir. Let's go. Oke, dengan narasumber terakhir saya ada Yusri. Halo Afika. Ya, saya mau tanya, apakah kelebihan dan kekurangan dalam sistem kenegaraan Brunei Darussalam terbilang seimbang? Menurut saya itu terbilang seimbang karena sampai sekarang negara Brunei Darussalam ini menggunakan sistem tersebut dan rakyat di dalamnya pun juga diperlukan dengan baik. Bisa disebutkan contohnya? Contohnya seperti raja bisa bertindak sesuka hati, tetapi rakyat juga diberi fasilitas seperti pengembangan dalam perekonomian melalui organisasi ekonomi. Oke, selesai sudah perbincangan saya dengan para narasumber saya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Duri Lubut, Miftah Maulidia, Unis Dwi, Hani Pradani, dan Sofi Tinta telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast mengenai model kerajaan sistem pemerintahan Brunei Darussalam. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman saya yang sudah berkontribusi di belakang layar yang telah mensukseskan tugas dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pemangku Bapak Hendra Sukmana, SAP MKP yang telah memberikan tugas UAS yang luar biasa ini. Semoga dari kegiatan podcast kita kali ini banyak memberikan manfaat untuk diri kita dan juga para penonton yang menyaksikan podcast kami. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share podcast kita kali ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada khalayak ramai. Sekian podcast kami. Terima kasih.